Ini kubik yang 5 ribuan di pinggir jalan ya. Ceban 10 ribu. Iya, kemarin aku muter-muter tiba-tiba lepas gitu loh. Well, halo people, konnichiwa, back again bersama Selvian di channelnya Kudetek. Jadi daripada aku puyeng ya ngatur Rubik 10 ribuan cebanan gini, lebih baik kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi yang begitu cepat gitu kan. Kayak contohnya di memori RAM lah ya, memori RAM di PC khususnya gitu loh. Dulu di lab komputerku tuh masih pakai RAM DDR2 dan sekarang itu udah DDR5 aja coy. Jadi emang bener-bener kalau kita nggak ngikutin teknologi, kita bakal ketinggalan jauh banget gitu ya kan. Ya contohnya aja sekarang udah ada DDR5 ya kan, terus DDR4 itu pasti bakal kegeser gitu kan, dia punya posisi gitu. Dan kalau kalian perhatikan, DDR4 aja udah kenceng, apalagi DDR5 gitu loh. Peningkatan speednya aja hampir 50% lebih dari DDR4 ke DDR5. Pada umumnya kan DDR4 kan sekitar speednya itu 3200 MHz dan DDR5 umumnya itu 5600 MHz. Bahkan DDR5 tuh ada yang 8000 MHz, Pak. Jadi emang bener-bener kenceng banget gitu loh. Speed memori tuh bener-bener kenceng banget, speed RAM tuh kenceng banget gitu loh dibandingkan dengan SSD ya kan. SSD mah masih kencengnya 5000 sampai 7000 MB ya kan. Tapi kalau udah RAM, memori RAM itu bisa sampai mungkin 70-80 GB gitu loh. Jadi emang bener-bener perbedaannya itu jauh. Itu kenapa RAM tuh mahal gitu. Dan sekarang aja konsumsi dayanya juga lebih rendah ya ketimbang RAM DDR4 yang tadinya itu 1,2 volt. Nah di DDR5 itu udah 1,1 volt. Makanya sekarang memori tuh makin lama makin efisien dayanya, terus makin kenceng gitu loh. Makin penggunaan daya makin rendah, tapi malah makin kenceng. Itu yang diincar dari teknologi, Pak. Dan kalau dilihat dari harganya bener-bener mepet banget sama RAM DDR4 ya. Bahkan RAM DDR4 32 GB dual channel itu 1,5 juta. Nah, untuk RAM DDR5 yang 32 GB dual channel itu 1,8 juta kayak RAM yang bakal kita bahas kali ini, yaitu Tim Elite Plus DDR5. Kita bakal nge-review lengkap mengenai RAM DDR5 ini karena kita belum pernah ngebahas ya kan mengenai RAM DDR5 yang lebih detail gitu. Dan kalian perlu tahu DDR5 dari Tim Elite ini bisa dibilang bukan seri gamingnya ya, ini seri value-nya gitu loh. Perkembangan teknologi kencang banget dah. Perasaan baru kemarin praktek rakit PC pertama kali di lab komputer sekolah masih pakai RAM DDR2. Sekarang modul memori udah sampai generasi ke DDR5 aja bre. Pasti di tiap generasi selalu ada peningkatan ya. Contohnya aja dari DDR4 ke DDR5 ada banyak peningkatan bre. Di DDR5 ada fitur baru yang disebut DFE atau Decision Feedback Equalization yang bakal ningkatin bandwidth. Terus frekuensinya meningkat sekitar 50%, di mana DDR4 pada umumnya berfrekuensi sekitar 3200 MHz, sedangkan di memori DDR5 frekuensi 6500 MHz udah jadi hal yang umum. Bahkan T-Force Delta RGB ada yang berfrekuensi 8000 MHz loh. Terus soal konsumsi dayanya juga semakin rendah karena voltase standarnya turun dari 1,2 volt di DDR4 jadi 1,1 volt aja di modul DDR5 bre. Tapi yang paling menggembirakan soal harganya. Harga RAM DDR5 udah makin mepet sama RAM DDR4 nih. Contoh aja RAM yang mau kita review ini, Tim Elite Plus DDR5 berkapasitas 2x16 GB dengan frekuensi 5200 MHz. Kalau kita cek di toko hijau, ada yang jual di angka 1,8 juta loh. Nggak jauh beda sama DDR4 kan. Ini tentu opsi menarik banget, terutama buat kalian yang baru mau hijrah ke platform DDR5. Mungkin ini waktu yang tepat buat kalian build PC dengan platform DDR5, karena Intel dan juga AMD udah sama-sama support memori DDR5. Jadi opsi build PC-nya makin luas nih. Tim Group sendiri punya beberapa produk RAM DDR5 dan Tim Elite Plus ini adalah produk paling affordable-nya punya mereka. Secara tampilan, RAM ini tampil minimalis dengan heatsink tipis di kedua sisinya. Pilihan heatsinknya ada dua, ada hitam dan silver seperti unit tes kita. Desain heatsinknya ini terbagi jadi dua bagian yang dipisahkan dengan list biru memanjang. Sisi atasnya cenderung polos dengan sisi bawahnya bermotif layaknya lapisan mesh. Tapi ini stiker doang kok, bukan mesh beneran ya. Bahan heatsinknya tentu dari aluminium yang diberi lapisan coating anti gores, anti karat, dan non konduksi yang berarti nggak bakal nyetrum. Soal spesifikasinya, Tim Elite Plus punya 4 SKU berdasarkan frekuensinya, mulai dari 4800 MHz, 5600 MHz, dan paling tinggi 6000 MHz. Sedangkan buat opsi kapasitasnya ada banyak banget nih, mulai dari 8 GB single channel sampai 64 GB dual channel.
channel. Unit test kita kali ini yang 2x16GB 5200 MHz dengan timing CL42424284 di 1,1 volt. Pasti dari kalian ada yang bertanya, kenapa timingnya jauh lebih longgar ketimbang memori DDR4 yang rata-rata di bawah CL20 ya? Kalau ada yang tahu, coba komen di bawah bre. Lanjut soal speed bandwidth-nya. Unit yang kita tes ini punya speed bandwidth up to 41.600 MB per second. Ini hampir 2 kali lipatnya speed bandwidth RAM DDR4 daily drive saya, yaitu TeForce Extreme RGB 3600 MHz yang punya speed bandwidth di kisaran 28.800 MB per second bre. Bayangkan betapa kencengnya memori DDR5 ini. Nah, buat ngetes RAM Team Elite Plus ini, kita pakai testbed dari spesifikasi pakai Intel Core i5 13600K, motherboardnya MSI MAG B760 Tomahawk Wi-Fi DDR5, CPU coolernya pakai all-in-one MSI MEG Core Liquid S360, GPU-nya tentu aja pakai RTX 40 series. Di sini kita pakai MSI GeForce RTX 4070 Ti Supreme X yang super mewah ini. Power supply-nya di sini kita pakai MSI MPG A850GF yang sayangnya belum ATX 3.0, tapi nggak apa-apa karena udah ada converter via PWR di paket pembelian VGA card-nya. Terus casing-nya pakai MSI MAG Vampiric 300R yang super garang, dan buat storage-nya tentu kita pakai produk Team Group yaitu Team MP44L 1TB yang udah pakai interface PCIe generasi keempat. Review lengkapnya menyusul ya bre. Ini Rubik cocok juga buat tempat bersandarnya RAM ya kan. Jatuh. Oke bre, sekarang kita masuk ke pengujian dari RAM DDR5 Team Group, itu Team Elite Plus ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke pengujian, saya akan ngasih tau info penting mengenai RAM DDR5 ini, karena emang berbeda gitu ya, platformnya juga berbeda gitu kan. Kalau kalian lihat DDR4 itu kan kalian butuh 2 keping RAM untuk menjadi dual channel, tapi berbeda dengan RAM DDR5 ini. Kalian pakai 1 keping RAM aja atau 1 DIMM RAM aja itu udah kebaca oleh sistem dual channel RAM. Kenapa bisa seperti itu bang? Karena di satu single stick RAM itu udah ada dual channel, yaitu channel A dan channel B. Dan di DDR5 juga punya yang namanya chip modul controller gitu loh, berbeda dengan DDR4. Dan di DDR5 itu bisa mendeteksi suhu gitu loh. Kalau di DDR4 nggak ada. Mungkin karena saking kencengnya RAM DDR5 ini sampai dibikinin modul suhu gitu loh. Jadi kita bisa ngelihat untuk suhu dari RAM tersebut gitu loh bre. Dan ya itu info yang paling penting sih. Jadi pas kita tes, kita pasang RAM-nya 2 keping gitu kan di motherboard, itu kebaca quad channel. Pas kita lepas 1 keping RAM-nya, dia kebaca dual channel. Padahal 1 keping RAM, tapi kebacanya dual channel. Pasti nanti ada pertanyaan dari kalian, bang, gimana pas kita pakai prosesor yang ada eGPU-nya, contohnya kayak Ryzen 7 7600G contohnya. Prosesornya aja belum ada, jadi kita belum tahu dan belum bisa ngasih tahu apakah dengan kita pakai single RAM aja itu kebaca dual channel. Dan setelah kita tes tadi, ternyata memang speednya ya nggak sesuai yang kita harapkan gitu loh. Jadi sebenarnya dual channel atau quad channel tetap harus pakai 2 keping RAM untuk performa yang maksimal gitu loh. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian untuk membuktikan sebenarnya apakah dengan kita pakai 1 single RAM atau 1 keping RAM itu udah cukup. Pertama kita tes menggunakan software AIDA 64 Extreme yang memori benchmark ya bro ya. Kita tes dengan speed bawaannya 5200 MHz, itu speed rate-nya sekitar 74.000 MB per second atau 75 GB per second gitu lah ya. Untuk speed uratnya itu sekitaran 72.000 MB per second atau 72 GB per second gitu. Tapi ternyata memori ini bisa kita overclock. Jadi kan kita menggunakan motherboard dari MSI, yaitu MSI MAG B760 yang Tomahawk DDR5. Dan kalian perlu tahu di motherboard MSI itu ada fitur yang namanya Memory Try It. Jadi bener-bener gampang banget, tinggal aktifin Memory Try It, kalian set di terserah berapa. Jadi saya coba di 5600 MHz, ternyata jalan. Dan setelah kita tes, speed rate-nya dari Team Elite Plus yang 5600 MHz setelah kita overclock dan timingnya juga lebih ketat lagi di 38 itu menghasilkan speed rate di 82.000 MB per second ataupun 82 GB per second. Jadi peningkatan performa speed rate-nya dari 5200 MHz ke 5600 MHz dengan timing CL38383877 itu kurang lebih 11%. Dan untuk speed rate-nya dari 5200 MHz kita overclock ke 5600 MHz dengan timing tadi 38383877 itu menjadi 78.000 MB per second atau 78 GB per second. Peningkatan speed rate-nya sekitar 8%. Lumayan, cuma ngaktifin memory try it di motherboard MSI udah bisa dapat performa ekstra tanpa perlu ngapa-ngapain. Tapi aku pribadi nggak tahu apakah di motherboard lain ada fitur seperti memory try it dari
MSI ini mungkin ada, tapi ya namanya beda aja gitu loh. Jadi nggak perlu ngotak-ngatik timing dan voltase, udah dapat extra performance gitu loh. Oke, itu dia untuk perbandingan frekuensi dari 5200 MHz dari jedeknya RAM Tim Elite Plus ini ke 5600 MHz setelah kita menggunakan fitur memory tray 8 dari MSI. Dan sekarang kita akan bandingkan dengan memori RAM DDR4, katanya 2 kali lipat lebih kenceng. Oke, kita bandingkan langsung pakai memori RAM gaming dari tim grup juga, itu TeForce Extreme RGB Boot Edition dengan kapasitas yang sama, yaitu 16 GB kali 2, jadi 32 GB dual channel gitu loh. Pertama untuk speed rate-nya dulu. Untuk speed rate-nya, memori RAM DDR5 yang 5600 MHz setelah kita pakai memori tray 8 ya kan, itu 83 GB per second. Sedangkan untuk speed rate dari memori DDR4 3600 MHz itu 51 GB per second. Jadi peningkatan performa speed rate-nya itu sekitar 50%. Kita bandingkan langsung sama memori gaming DDR4. Sedangkan yang kita pakai ini adalah memori value, bukan memori gaming. Apalagi kalau kita pakai memori gaming. Besok kita coba ya kalau ada barangnya. Jadi ya memori gaming DDR4 aja udah bener-bener ya jauh lah gitu peningkatan performanya dari DDR4 ke DDR5. Selanjutnya untuk speed rate-nya ini lebih gila lagi men. Speed rate dari Tim Elite Plus DDR5 5600 MHz ya 78 GB per second. Sedangkan untuk speed rate dari TeForce Extreme RGB yang DDR4 ya di 3600 MHz itu cuma di 28 GB per second. Jadi memang peningkatan performanya 150% dari DDR4 ke DDR5. Gila nggak tuh? Ini speed rate-nya gitu ya. Jadi emang bener-bener memori RAM DDR5 ini kenceng abis. Tapi karena dia kenceng abis, latensinya juga berpengaruh. Setelah kita tes, latensinya dari DDR4 ke DDR5 itu lumayan berasa ya men ya. Kayak contohnya aja, RAM DDR4 3600 MHz itu punya latensi 69,3 nanosecond. Sedangkan untuk RAM memori DDR5 yang 5200 MHz itu punya latensi di 85,4 nanosecond. Jadi peningkatan latensinya dari DDR4 ke DDR5 itu sekitar 16 nanosecond. Itu lumayan banget. Tapi setelah kita coba overclock pakai memory tray 8 punyanya MSI, itu ternyata ada penurunan latensi gitu loh, karena timingnya perketat gitu loh. Dari DDR5 5200 MHz timingnya 42424283, kita overclock ke 5600 MHz dengan timing 38383877. Dari yang tadinya 85,7 nanosecond untuk latensinya turun jadi 76,5 nanosecond untuk latensi dari DDR5 5600 MHz. Hampir mendekati dari timingnya si DDR4. Jadi sebenarnya Tim Elite Plus yang DDR5 5200 MHz ini punya potensi lebih baik lagi ketika kita overclock pak. Tapi nggak tahu sih kalau motherboard lain punya fitur kayak MSI atau enggak gitu loh. Coba tulis di kolom komentar kalau misalkan kalian pakai motherboard selain MSI gitu ya. Oke, kesimpulannya, memori RAM DDR5 sekarang udah mulai terjangkau ya. Bahkan ini masih kuartal pertama mau masuk kuartal kedua di tahun 2023. Memori RAM DDR5 aja harganya udah mendekati memori RAM DDR4 gitu loh. Jadi ya ini kabar baik buat teman-teman yang mau ngerakit pakai platform terbaru Intel ataupun AMD, yaitu AM5 ataupun LGA 1700 generasi ke-12 ataupun ke-13 yang udah support memori DDR5. Karena harga memori RAM DDR5 udah bener-bener hampir mepetin DDR4 gitu loh men ya. Dan untuk speednya itu bener-bener kenceng banget men. Dan ternyata RAM dari tim grup ini yang value bukan yang versi gamingnya itu punya potensi besar untuk ditingkatkan lagi performanya menggunakan fitur di motherboard yang kelas mid-range ke atas kayak B760 dari Intel atau B650 dari AMD ya. Gokil loh, memory value masih bisa ditingkatin performanya dengan cara overclock yang simple gitu loh. Gimana pendapat menurut kalian dari memori RAM tim grup ini, yaitu Tim Elite Plus DDR5 5200 MHz? Coba tulis di kolom komentar, apakah kalian mau hijrah dari RAM DDR4 ke DDR5 atau kalian masih stay di DDR3? Coba tulis di kolom komentar. Nyesek banget ya. Dan untuk harganya tadi udah aku kasih tahu ya. Untuk RAM dari tim grup ini, Tim Elite Plus DDR5 5200 MHz itu dihargai Rp1.855.000 untuk SKU yang 32 GB dual channel ya. Dan ya kira-kira itu deh videonya mengenai RAM DDR5 dari Tim Elite Plus ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Saya mau nyelesain Rubik cebanan ini. Aku kemarin bisa loh cuk, satu warna doang gitu.